ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita memuji, menyanjung dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran yang betul-betul atas dasar kesadaran dan pengakuan bahwa nikmat-nikmat yang kita dapatkan dan nikmat yang kita miliki adalah dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada kalian maka itu dari Allah. Anggaplah kita cerdas, anggaplah kita berpengalaman. Namun Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kecerdasan, kesehatan, umur. Dan senantiasa kita memberikan salawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gambaran atau perumpamaan tentang diri kita adalah seperti yang dikatakan oleh sebagian dari ahli hikmah, orang yang bijak. Ma anta illa ayyamun idza zahaba yaumun zahaba ba'du. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan, tahun pun berganti. Perumpamaan tentang hal ini antara umur kita ini dengan diri kita seperti ucapan mereka, ma anta illa ayyamun idza zahaba yaumun zahaba ba'du. Kalian manusia itu hanyalah seperti susunan hari-hari, bagaikan bongkar pasang. Kita laksana susunan hari-hari. Setiap kali lewat satu hari, hilang sebagian dari diri kita. Setiap lewat sepekan, apalagi sebulan atau setahun, hilang sebagian banyak dari diri kita. Sampai akhirnya waktu terus berjalan dan tibalah ajal kita, habislah diri kita. Kita hanyalah susunan hari-hari. Dan perumpamaan antara kita dengan umur kita juga bagaikan seorang penunggang kuda dengan kudanya. Kitalah penunggangnya sedangkan umur kita adalah kudanya. Namun kuda ini adalah kuda yang tidak bisa dibelokkan untuk balik ke belakang. Dia akan senantiasa mengantar kita maju terus sampai dia baru berhenti di saat telah menyampaikan kita ke depan kuburan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka senantiasalah kita memperbaiki diri kita dan menyiapkan bekal untuk hari kehidupan yang berikutnya, kehidupan yang kekal. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala pesankan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah
dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang sudah dia persiapkan untuk hari besoknya. Di ayat yang lain Allah katakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian untuk pulang kampungnya kalian ke akhirat itu. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di saat kita bisa menjadi orang baik, dalam pengertian bisa melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, terkhusus salat 5 waktu dan umumnya semua perintah Allah. Di saat kita bisa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka sadarilah betul bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hadiah tersebut kepada kita agar kita pandai mensyukurinya. Masih begitu banyak orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat yang besar ini, nikmat hidayah ini. Masih meninggalkan kewajiban-kewajibannya kepada Allah, masih larut di dalam kemaksiatan-kemaksiatan terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih kita? Apakah karena ketampanan kita, atau kekayaan, atau kejabatan, atau kebangsawanan? Banyak di antara mereka yang meninggalkan perintah Allah dan justru melakukan larangan Allah lebih tampan, lebih kaya, lebih tinggi jabatannya, lebih mulia mungkin garis keturunannya. Namun Allah Subhanahu wa taala memilih kita semata-mata karena Allah mengistimewakan kita. Maka sekali lagi, jikalau kita bisa melakukan perintah-perintah Allah, bisa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sadarilah betul bahwa Allah telah mencintaimu. Allah telah memberimu nikmat yang besar ini, maka syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang baik bukanlah hal yang gampang. Namun hal yang sangat penting pula adalah menjaga agar senantiasa istiqomah di dalam hal tersebut. Karena sesungguhnya dua hal ini, beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Beriman kepada Allah tentunya dibuktikan dengan lakukan perintahnya, jauhi larangannya. Karena iman itu harus didasari dengan cinta. Bagaimana mungkin beriman kepada Allah tanpa mencintai Allah? Sedangkan cinta itu harus dibuktikan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, ta'asil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu hadza muhalun fil qiyasi badi'u. Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba lima yuhibbu muti'u. Engkau melanggar perintah-perintah Allah lantas engkau mengaku-ngaku mencintainya. Ini hal yang sangat mustahil menurut akal sehat. Andaikan saja cintamu kepada Allah adalah sejati, pasti kamu akan mentaati Allah. Karena sesungguhnya seorang pecinta pasti akan mengikuti maunya siapa yang dia cintai. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dua hal, cinta kepada Allah, beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Inilah kunci keselamatan kita di kehidupan yang kekal. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqam. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, satu. Lantas dia istiqomah, dua. Maka dia akan mendapatkan hal yang sangat hebat, yaitu di saat sakaratul mautnya, di akhir kehidupannya sebagai penentu husnul khatimah atau su'ul khatimah. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat-malaikatnya dalam jumlah yang sangat banyak. Lalu sebagian daripada malaikat rahmat tersebut duduk di sampingnya menguatkan dia. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tidak usah takut, tidak usah bersedih.
Bahkan bahagialah kamu akan mendapatkan surga yang selama ini dijanjikan kepadamu. Apa yang selama ini engkau dengarkan dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Rasulullah, dari ceramah agama tentang surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang beriman, akan engkau raih. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kamilah pembimbing-pembimbingmu sebenarnya sejak di kehidupan dunia sampai di kehidupan akhirat nanti. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga nanti engkau akan mendapatkan semua yang engkau inginkan dan semua yang engkau minta. Nuzulan min ghafurir rahim. Sebagai jamuan dari yang maha pengampun lagi maha penyayang, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikanlah dua kunci saja, yaitu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lakukan perintahnya, jauhi larangannya. Kemudian yang kedua, istiqomalah dalam hal tersebut. Dan sesungguhnya untuk meraih istiqomah ada kiat-kiatnya. Saya akan menyebutkan sebagaimana yang disebutkan oleh Profesor Syekh Abdul Razak Afifi hafizahullah taala, 8 saja, 8 poin untuk istiqomah. Yang pertama, selalulah berdoa kepada Allah, minta Allah berikan istiqomah. Yang kedua, selalulah membaca Al-Quran, lanjutkan dengan baca terjemahannya, lalu lanjutkan dengan baca tafsirnya yang singkat saja tapi jelas. Setelah itu amalkan. Lalu yang ketiga, senantiasalah baca sejarah orang-orang soleh dan ambil keteladanan dari mereka. Yang keempat, selalulah ingat hari pembalasan. Yang kelima, jadikanlah syaitan itu sebagai sebenar-benarnya musuh kita. Yang keenam, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Yang ketujuh, berjuanglah di dalam mengamalkan agama Allah. Serta yang terakhir, seriuslah di dalam mempelajari ilmu agama. Inilah 8 poin yang akan saya bicarakan dengan singkat di dalam pertemuan atau di dalam khutbah Jumat ini. Untuk meraih istiqomah, pertama selalulah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta istiqomah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak kita ragukan, tidak ada bandingannya dengan siapapun tentang kesucian beliau. Beliaulah manusia yang paling suci, beliaulah manusia yang paling mulia. Tetapi ketika kita menelusuri hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa sering beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan istiqomah. Beliau dengan semangat ibadahnya, dengan kesuciannya, dengan jaminan dapat surga, masih begitu serius meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu meminta kepada Allah agar dibantu bisa istiqomah. Beliau berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan kalbu, kokohkan kalbuku di atas agamamu. Kata istri Rasulullah Ummu Salamah, Rasulullah membaca doa ini dimanapun beliau berada. Apakah di masjid atau di luar masjid, di pasar, bersama sahabatnya, beliau senantiasa di tengah-tengah, di sela-sela pembicaraan-pembicaraan beliau, diselipi dengan ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Kira-kira siapa yang lebih pantas untuk minta dikokohkan, kita atau Rasulullah? Kita jauh lebih lemah dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang lain beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka sabata fil amri wal azimata ala rusydi. Ya Allah, aku memohon kepadamu bisa kokoh di atas agama ini dan supaya memiliki tekad yang kuat berada di atas kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Sesungguhnya seperti yang sudah kita sampaikan tadi, bisanya kita baik, bisanya kita melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah bukan karena kehebatan kita, tapi karena bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyadari ini, setiap kali kita berprestasi melakukan suatu kebaikan, kita tidak menjadi angkuh atau sombong, tapi kita sadari semua ini atas bantuan Allah. Andaikan Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat ini dari kita, kita tidak akan suka pada amal soleh. Walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Tetapi Allah lah yang membuat kalian mencintai keimanan dan membuat kalian merasa indah dengan keimanan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan lebih bertawadu dan lebih bersyukur kepada Allah. Lalu yang kedua, senantiasalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran walau tanpa mengerti artinya sekalipun adalah suatu kenikmatan dan sakinah, ketentraman. Apalagi ditambah membaca terjemahannya, mendengarkan penjelasan-penjelasan tentang ayat-ayat tersebut, berusaha mengamalkannya. Karena sesungguhnya Al-Quran itulah kitab yang paling tinggi, tidak ada yang membandinginya. Allah Subhanahu wa taala ketika kita membuka mushaf, kita mendapati halaman yang pertama setelah Al-Fatihah, Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Begitu terjemahan yang kita baca. Tapi intonasinya sebenarnya bukan sekedar seperti itu. Makna daripada kalimat zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, zalikal kitab adalah seperti yang biasa kita bilang ketika kita kagum dengan seseorang, kita bilang dialah laki-laki. Itu yang namanya laki-laki. Zalikal kitab, itu dia yang namanya kitab. Allah Subhanahu wa taala membanggakan kitabnya, bukan kalimat biasa. Itu kitab, bukan. Itu dia yang namanya kitab. Allah banggakan kitabnya agar kita pun sebagai umat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kitab suci ini bangga dan betul-betul mencintai kitab ini. Tidak sekedar disimpan sehingga berdebu atau sekedar sebagai hiasan lemari. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Dialah pedoman yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran inilah yang menunjuki, memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah ketika kita mencintai seseorang, suratnya kita baca berulang kali tidak ada bosannya, bahkan semakin dibaca semakin rindu padanya, semakin enak rasanya. Suratnya disimpan di bawah bantal. Ini surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, petunjuk-petunjuk Allah kepada kita. Mana rasa cinta kita kepada Allah? Ini adalah firman Allah yang sampai Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, "Qul la in jatama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimisli hadzal qur'ani la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira." Umumkan ya Rasulullah, andaikan pun semua jin dan manusia saling bantu untuk membuat tandingan Al-Quran, mereka tidak akan sanggup untuk membuat tandingannya. Tantangan ini berlaku sampai hari kiamat. Ini adalah mukjizat dari Allah. Masyarul muslimin, kemudian yang ketiga, bacalah sejarah orang-orang soleh, terlebih lagi sejarah para nabi dan rasul. Karena sifat daripada manusia ini adalah suka ikut-ikutan. Cinta dengan figur, siapa yang bisa diteladani, siapa yang bisa dicintai. Jikalau bukan figurnya orang-orang soleh, maka yang akan dicontohinya adalah orang-orang toleh, orang-orang yang buruk. Padahal tentang para nabi dan rasul Allah mengatakan, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab.
Sungguh di dalam kisah para nabi dan rasul itu terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang yang memiliki akal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Serta yang keempat, selalulah untuk istiqomah, selalulah ingat hari pembalasan. Mengapa demikian? Karena orang yang senantiasa mengingat hari pembalasan, setiap kali mau melakukan apa yang diharamkan oleh Allah, dia ingat ada hari pembalasan. Setiap kali dia mau melanggar perintah Allah, dia sia-siakan perintah Allah, dia ingat ada hari pembalasan. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah inni zanantu anni mulakin hisabiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang yang menerima catatan amalannya di akhirat dengan tangan kanannya, maka dia pun mengatakan, nih, bacalah kitabku, bacalah catatan amalanku dengan penuh bangga dengan rahmatnya Allah. Dia katakan kepada teman-temannya, baca catatan amalanku ini, isinya adalah kebaikan-kebaikan. Saya sejak di dunia memang yakin bahwa akan ada hari perhitungan. Akan ada perhitungan amalanku, ada catatan amalanku. Jadi orang yang selalu mengingat ada hari penerimaan catatan amalan, terkadang dengan tangan kanan, terkadang tangan kiri. Setiap dia mau melakukan dosa, dia teringat rasa malu di akhirat nanti, di hadapan seluruh makhluk, bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menerima catatan dengan tangan kirinya. Hal yang sangat memalukan dan menyengsarakan. Dan sesungguhnya penyesalan di akhirat itu bukan sekedar dengan gigit satu jari, akan tetapi gigit 10 jari. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yauma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Di hari penyesalan tersebut orang-orang zalim, di hari penyesalannya orang-orang zalim, mereka menggigit 10 jari-jari tangan mereka semuanya. Lantas mereka mengatakan, andaikan saja di dunia kutelusuri jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan saya lanjutkan ini dengan sangat singkat pada khutbah yang kedua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. Amma ba'd. Kiat-kiat mendapatkan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala yang balasannya adalah surga. Yang kelima adalah betul-betul jadikan syaitan itu sebagai musuh kita. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu benar-benar adalah musuh kalian, jadikanlah ia sebagai musuh kalian. Benar-benar jadikan sebagai musuh kalian. Syaitan bahkan di hadapan Allah ketika baru saja dilaknat oleh Allah dan dikabulkan permintaannya untuk mendapatkan umur sepanjang dunia, dia pun mengatakan di hadapan Allah, summa la bihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Akan kugoda manusia dari arah depan, belakang, kanan, kirinya. Ku pakai segala cara untuk menyesatkan manusia, dan sedikit di antara mereka yang akan pandai bersyukur. Masyarakat muslimin, harus kita betul-betul sadari bahwa ada syaitan yang senantiasa melemahkan semangat kita dalam kebaikan. Setiap kali ada niat kita, baru berniat untuk mau melakukan kebaikan jadi melemah, ketahui itu adalah godaan dari syaitan. Lawan godaan syaitan tersebut, tetap bangkitlah, lakukan kebaikan tersebut. Sesungguhnya setan-setan yang mengerikan itu, yang dikatakan mengerikan di tempat-tempat keramat, kuntilanak, gondoruo dan lain-lain, itu hanya setan-setan kelas 3. Setan yang lebih berbahaya adalah yang menghentikan kita dari melakukan perintah Allah dan justru mengajak kita kepada yang Allah haramkan. Kemudian yang ke-6, jadikanlah orang-orang yang baik sebagai teman kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalil. Setiap orang akan terpengaruh dengan teman dekatnya.
maka hati-hatilah, perhatikan betul siapa yang akan engkau jadikan sebagai teman dekatmu. Karena sesungguhnya tidaklah orang yang sehat itu menulari orang sakit. Selalu teorinya adalah orang sakit yang menulari orang sehat. Maka pilihlah teman-teman yang baik, yang senantiasa mengingatkan dan saling mengingatkan dengan kita melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah teman yang akan kita saling membantu menuju surganya Allah. Serta yang ketujuh, bersungguh-sungguhlah di dalam mengamalkan ajaran Allah. Yang penting sudah ada semangat dan kesungguhan, insya Allah akan didapatkan jalan yang baik tersebut. Karena janji Allah Subhanahu wa ta'ala, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang benar-benar berjuang di jalan kami pasti lanahdiyannahum. Yang mengerti bahasa Arab pasti mengetahui di sini ada dua taukid, dua kalimat penguat, lam taukid dan nun taukid. Pasti kami akan tunjukkan kepada dia jalan-jalan kami, yaitu jalan menuju ridho dan surganya Allah. Serta yang terakhir, seriuslah mempelajari agama Allah, karena Rasulullah SAW telah menjadikan keseriusan di dalam belajar agama sebagai tanda kebaikan seorang hamba. Tanda bahwa hamba tersebut akan memiliki nasib yang baik. May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Kata Rasulullah, siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah akan membuatnya faham terhadap agama. Faham terhadap agama didapatkan melalui apa? Melalui belajar agama. Jadi ketika seseorang rajin mempelajari agama, itu tanda bahwa Allah akan fahamkan kepada dia agama, sedikit ataupun banyaknya Allah akan fahamkan dia agama. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan banyak kebaikan-kebaikan kepada dia. Qala Subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك أنت علينا القادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.